Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Diana Dwi Febrianti dengan NIM 20220410340022. Di sini saya akan membahas tentang indeks C, yaitu completing and reporting. Pertama-tama kita masuk pada C110, yaitu penilaian materialitas akhir. Hal pertama yang kita perhatikan adalah perbandingan antara audited dan unaudited. Nah, kita bisa lihat nilai pada kolom selisih yang di sini terdapat selisih di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa material keseluruhannya itu sebesar Rp22.500.000, sedangkan yang unaudited sebesar 24 juta. Jadi selisihnya sebesar 1.500.000. Dan material pelaksanaannya audited itu sebesar 14.625.000, kalau unauditednya sebesar 15.600.000, sehingga selisihnya Rp975.000. Jadi kesimpulannya, karena ada selisih antara saldo yang telah diaudit dan belum diaudit, maka ditemukan salah saji yang tidak signifikan dalam penentuan materialitas ini. Dalam kondisi ini, kita bisa lanjut saja ke tahap berikutnya. Sini kita masuk pada C120, yaitu prosedur analisis akhir, yang merupakan bagian penting dari indeks completion dan reporting. Prosedur ini mencakup dua bagian utama. Yang pertama itu analisis perbandingan data antar periode atau C120.1 dan analisis rasio keuangan atau C120.2. Mari kita lihat hasil dari analisis perbandingan C1201. Nah, di sini kita dapat melihat data yang digunakan adalah saldo akun pada tahun 31 Desember 2018 dan saldo periode lalu 31 Desember 2017. Kita lihat acuan perhitungan kita adalah total aset. Total asetnya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.788.721.293, sedangkan pada 31 Desember 2017 hanya sebesar Rp1.837.624.302. Kita perlu memperhatikan kolom perubahan periode dalam rupiah dan persentase untuk melihat fluktuasi signifikan. Misalnya terjadi perubahan besar pada investasi naik 100% dan utang usaha turun sebanyak $100.000 atau 75,26%. Perbandingan laporan keuangan berdasarkan hasil analisis berbanding data antar periode 2018 dan 2017 yang dilakukan secara vertikal atau akun dibagi total aset. Dan horizontalnya perubahan antar periode. Ditemukan beberapa fluktuasi yang signifikan yang memerlukan penjelasan lebih. Seperti kas dan setara kas mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 1,58 setara dengan Rp200. Peningkatan ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Meskipun secara nominal tergolong kecil dibandingkan dengan total aset, persentase kenaikan yang ekstrim menunjukkan adanya perubahan cepat dalam likuiditas kas.
Nah, yang kedua itu investasi. Terdapat peningkatan 100% atau setara dengan 300 juta pada saldo investasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penanaman modal atau penambahan investasi baru pada periode 2018. Hal ini konsisten dengan adanya penurunan pada utang usaha. Dimungkinkan karena pelunasan menggunakan dana internal atau kas. Yang ketiga, utang usaha mengalami penurunan drastis sebesar 75,26%, setara dengan 133 juta. Jadi penurunan utang usaha yang signifikan ini adalah indikator positif bahwa perusahaan berhasil melunasi sebagian besar dari kewajiban jangka pendeknya dalam periode berjalan. Yang keempat, kita lihat pada pajak dibayar di muka dan aset tak terwujud. Mengalami perubahan modern sebesar 0,12 dan aset tak terwujudnya sebesar 0,67. Perubahan ini dianggap wajar dan tidak menunjukkan risiko salah saji material. Jadi kesimpulan auditor itu kesimpulannya secara keseluruhan fluktuasi yang terjadi dapat dijelaskan oleh aktivitas operasional dan investasi perusahaan atau kenaikan investasi dan penurunan utang usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan saldo akun antar periode tidak menimbulkan risiko salah saji material yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material. Kita lanjut. Kita masuk ulang. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu analisis risiko keuangan. Nah, di sini sebelum menghitung rasio, kita harus memastikan data yang digunakan dalam perhitungan rasio sudah lengkap dan akurat. Data utama di sini mencakup aset, ekuitas, pendapatan, HPP, EBIT dan EBITDA. Perhatikan bahwa untuk tahun 2018 dan pada tahun 2018 kita perhatikan data audit dan unaudit itu sama seperti yang kita bahas di indeks material final. Perlu dicatat nilai EBIT dan EBITDA-nya menunjukkan angka 19.353.707 rupiah untuk 2018 yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Meskipun keterangan di bawahnya earning positif menunjukkan laba, Selain itu, kita menggunakan data seperti aset tidak lancar, liabilitas, jangka pendek dan jangka panjang, serta data beban operasional dan pendapatan beban-beban lainnya. Terlihat tidak ada saldo nil atau strip pada tahun 2018. Jadi kesimpulannya, setelah semua rasio dihitung menggunakan data ini dan interpretasi dibuat,
Kesimpulan akhir dari analisis risiko keuangan kita juga sama, yaitu hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji. Indeks C200 di mana pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK versi 2014. Kita klik yang kolom merah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa indeks ini berkaitan dengan SA330 atau respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, dan SA540 yaitu audit atas estimasi akuntansi. Tujuan kita adalah memastikan bahwa laporan keuangan telah diungkapkan secara memadai sesuai standar. Masuk pada PSAK, kita akan fokus pada persyaratan umum A1 yang merujuk pada PSAK 1 atau penyajian laporan keuangan. PSAK 1 mewajibkan laporan keuangan mencakup beberapa komponen penting. Di dalam kolom sumber, Anda bisa lihat referensi PSAK 1 2014 pasal 10. Pertama, kita harus memastikan laporan keuangan perusahaan klien PT Kerja Makmur ini telah mencakup komponen-komponen utama PSAK 1 atau belum. Seperti yang A, pernyataan posisi keuangan pada akhir periode, pernyataan posisi keuangan pada akhir periode 1A, dan pernyataan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tersebut, yaitu 1B. Jadi kita centang kolom A karena dia sudah tersedia. Yang B, harus ada penyataan laba rugi dan komprehensif lainnya penghasilan untuk periode. Kemudian harus ada pernyataan perubahan ekuitas untuk periode 1C dan pernyataan arus kas untuk periode 1D. Ini wajib dicentang ya. Pada yang kelima, catatan terdiri dari kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Jadi harus ada catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dan terakhir, yaitu adanya informasi komparatif sehubungan dengan periode sebelumnya yang ada dalam kasus ini adalah 31 Desember 2017. Karena semua kotak di dalam kolom ini ya kita centang hijau, berarti PT Makmur telah memenuhi semua persyaratan umum pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 1. Jadi berdasarkan review mendalam atas komponen-komponen laporan keuangan yang wajib ada sesuai PSAK umum, konvergensi IFRS, kita dapat menarik kesimpulan bahwa review pengungkapan telah memadai. C300. Nah, di sini adalah bagian hasil penelaan mutu penelaan mutu perikatan atau EUQR. Ini adalah rangkuman dari semua pekerjaan yang telah kita lakukan di tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Kita lihat pada indeks A110 dinilai high atau tinggi, yang berarti perusahaan klien berisiko tinggi sehingga memerlukan prosedur audit yang lebih ketat.
Namun pada A120 disimpulkan sudah memadai untuk menangani risiko tersebut. Sementara pada A130, A140, A150, dan A160 semuanya dinilai memadai dan sesuai prosedur. Khusus untuk perikatan tahun pertama atau A170, kita simpulkan saldo awal belum sepenuhnya wajar, yang menjadi perhatian di awal audit. Pada A210 materialitas awal dan A220 strategi audit telah ditetapkan berdasarkan analisis pada A220. Disimpulkan terdapat risiko salah saji material pada akun-akun spesifik seperti piutang usaha, penjualan, persediaan, dan pembelian. Jadi kesimpulannya, berdasarkan rangkuman semua indeks ini, hasil penelaan menunjukkan bahwa seluruh proses audit telah sesuai dengan kebijakan KAP dan SA 220. Oleh karena itu, penelaan mutu secara keseluruhan dinilai memadai. Dan status KKP perikatan ini adalah komplit. Kita lanjut pada C400, yaitu evaluasi bukti audit. Indeks ini merangkum keseluruhan pekerjaan kita didukung oleh standar audit seperti SA 220, SA 330, dan SA 540, dan puncaknya SA 700. Poin pertama adalah evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti yang telah dikumpulkan. Berdasarkan keseluruhan proses audit yang kita lakukan, kita memberikan respon ya. Ini berarti bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor. Respon ini termasuk penilaian apakah ada pembatasan lingkup audit yang signifikan, dan dalam kasus ini kita menyimpulkan tidak ada. Poin yang kedua, dampak atas respon nomor 1, yang poin A menyebabkan salah saji material. Kita meresponnya dengan tidak. Kenapa tidak? Karena dari indeks material C110 dan analisis C120 bahwa salah saji yang tidak dikoreksi dan penyesuaian yang dilakukan selama audit adalah tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Karena dua kriteria kunci telah terpenuhi, bukti cukup dan tepat, dan tidak adanya salah saji material, maka opini yang disarankan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Masuk pada tahap akhir, yaitu review laporan auditor independen atau LAI. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan yang akan diterbitkan telah memenuhi semua format
dan persyaratan pelaporan sesuai SA 700. Mulai dari bentuk baku LAI, pertama kita memastikan LAI mencantumkan nomor register dan memiliki judul laporan auditor independen sesuai SA 700.21. Yang kedua, LAI telah ditujukan kepada pihak yang tepat sesuai dengan perjanjian audit. Selanjutnya, paragraf pendahuluan telah lengkap, mencakup identitas-identitas, pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit, diidentifikasi laporan keuangan, referensi kebijakan akuntansi, serta periode yang dicakup. Semuanya telah ada. Jadi, kesimpulannya, karena semua persyaratan format dan konten LAI sesuai dengan SA 700 telah terpenuhi dan dicentang V di kolom yang ada, maka LAI untuk PT Kertas Makmur ini telah final dan siap untuk diterbitkan. Selanjutnya kita masuk pada indeks C520, di mana bagian ini adalah ringkasan dari seluruh proses audit. Kita mengisi bagian narasi mulai dari risiko-risiko utama, prosedur yang sudah dilakukan hingga temuan-temuan penting. Informasi harus jelas dan runtun karena menjadi dasar penyusunan laporan audit final. Seperti yang ada di sini, deskripsinya fraud atau indikasi fraud, referensinya ada pada A230.8 dan B230. Hasilnya tidak ditemukan fraud atau indikasi fraud. Selanjutnya, informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku ada pada referensi A230.4. Hasilnya perusahaan penuh terhadap dan peraturan yang tidak ada transaksi, tidak bisa dengan pihak berelasi. Selanjutnya, perkara hukum yang sedang dihadapi klien ada pada indeks B230. Perusahaan tidak sedang menghadapi perkara hukum. Lalu, kondisi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha atau going concern pada referensi B240, hasilnya persaingan dengan para kompetitor. Sedangkan konsultasi atau keterlibatan spesialis lain di luar divisi audit, keberadaan komitmen dan kontingensi dan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal, hasil analisisnya itu tidak ada. Lalu overall materiality, performance materiality, dan specific materiality ada pada indeks C100 sudah terjelas di indeks KKP. Selanjutnya, summary audit difference ada pada indeks B130. Hasilnya ada jurnal penyusunan yang diusulkan. Lalu analytic procedure ada pada indeks C120, tidak memiliki hasil analisis. Yang terakhir, opini audit atau yang dipilih auditor pada indeks C400 itu pada hasil analisisnya yaitu WDP. Yang terakhir kita masuk pada indeks C530, di mana ini indeks terakhir, yaitu menyusun laporan auditor independen. Di sini kita memilih jenis opini yang sesuai dengan kondisi audit, lalu mengisi data seperti tanggal laporan dan nama entitas. Kita juga harus memastikan bahwa format laporan sudah sesuai standar.
Seperti yang kita lihat, nomor LAI-nya 45, tanggal LAI-nya 3 Maret 2019, nomor izinnya 0001, pihak yang dituju pemegang saham dan direksi, tipe perikatannya perikatan tahun pertama, audit tahun ke-1, opini auditornya wajar dengan pengecualian lokasinya di Jakarta. Di sini ada penekanan suatu hal, yaitu kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi besar sebesar Rp/SSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan pada tanggal tersebut liabilitas perusahaan. Hal lainnya, laporan keuangan perusahaan PT Kertas Makmur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh auditor independen lain yang laporan bertanggal 31 Maret 2018 berisi opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut. Sekian video tutorial mengisi aplikasi Atlas dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.